Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih berikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita tetap berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah. Fikih haji dan umrah, dan saat ini kita akan bahas tentang mabit di Muzdalifah. Sepertinya tadi ada yang mau keluarga, mau kajian kayaknya. Coba bisa. Baik, mabit di Muzdalifah. Nah, ini diberlakukan di malam Lebaran haji, ya, atau malam tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum bermalam di Muzdalifah ini. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bermalam di Muzdalifah, ya, menetap dan bermalam di Muzdalifah. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum dari bermalam di Muzdalifah itu merupakan rukun dari rukun haji. Sehingga siapa saja dari jemaah haji yang terluputkan
bermalam di Muzdalifah, artinya dia tidak melakukan mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, maka terluputkan haji darinya. Nah, ini pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Juga ini pendapat yang dicondongi oleh Ibrahim An-Nakhai, Sya'bi, Al-Qamah dan ulama-ulama ahlu zahir. Dalam mazhabnya Imam Malik juga ada yang menunjukkan hal seperti ini, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya mabit di Muzdalifah adalah rukun, ya. Kalau ditinggalkan maka rusak hajinya. Dalil untuk pendapat pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka apabila kalian turun dari Arafah, berarti ini sudah selesai wukufnya di Arafah, bergerak dari Arafah, maka Allah perintahkan di sini fadhkurullah, sebutlah Allah, indal masy'aril haram, di sisi masy'aril haram. Apa ini masy'aril haram? Ada yang berpendapat masy'aril haram adalah Jabalun bil Muzdalifah, ya, yaitu sebuah bukit atau gunung yang ada di Muzdalifah, dikenal dengan Qazah, ya. Atau ada yang berpendapat disebut juga Masy'aril Haram dengan Jami'ul Muzdalifah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Urwah bin Midras radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man syahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa'a wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalika lailan aw naharan faqad atamma hajjahu wa qada tafasahu." Hadisnya sahih, ini sudah berlalu penyebutan hadisnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menghadiri salat kami ini dan dia berhenti bersama kami sampai kami bergerak, dan dia sungguh sebelum itu berhenti di Arafah, baik itu di siang hari atau di malam hari atau di siang hari, maka sungguh dia telah menyempurnakan hajinya dan telah membersihkan kotoran dari badannya. Ungkapan yang menunjukkan berhenti dan wukuf atau berhenti dan berada di Muzdalifah adalah ungkapan Nabi yang mengatakan wa waqafa ma'ana hatta nadfa, dan dia berhenti bersama kami, ya, sampai kami bergerak, dan sebelumnya sudah berhenti, ya, wukuf itu di Arafah sebelum itu. Berarti ini adalah wukuf dan bergerak, wukuf dan terhenti bermalam di Muzdalifah maksudnya, demikian. Kemudian dikaitkan dengan ungkapan faqad atamma hajjahu, maka sungguh dia telah menyempurnakan hajinya. Jadi dipahami secara mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwasanya siapa saja yang tidak
berhenti dan bermalam di Muzdalifah, maka dia belum menyempurnakan hajinya atau belum sempurna hajinya. Baik, ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga adalah tindakan Nabi atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ayat tersebut. Ya, ayat fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Jadi dijelaskan oleh Nabi dengan bentuk perbuatan beliau yang beliau berada di Muzdalifah ketika di malam harinya. Ini ingat malam hari di tanggal 10, yang esok harinya adalah ya lebaran haji ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua tentang bermalam di Muzdalifah, hukumnya adalah wajib bukan rukun. Kalau wajib bukan rukun berarti siapa saja yang meninggalkan bermalam di Muzdalifah maka kena denda ya, namun hajinya sah. Kena denda namun hajinya sah. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, begitu juga ya Zadul Ma'ad ya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Dalil untuk pendapat yang kedua ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Man jaa qabla an yatlu'a al-fajr faqad adraka. Siapa saja yang datang sebelum terbitnya fajar, maka sungguh dia telah mendapatkan haji tersebut. Hadisnya sahih ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka dipahami dari hadis ini menurut pendapat yang kedua bahwa siapa saja yang wukuf di Arafah sebelum terbitnya fajar dengan waktu yang sesingkat pun tetap sah hajinya. Ya, tetap sah hajinya. Demikian. Walaupun mungkin dia tidak ya bermalam di Muzdalifah, contohnya begitu, ya. Nah, kalaulah wukuf atau bermalam di Muzdalifah itu, wukuf itu maksudnya terhenti di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah itu termasuk rukun, maka tentunya tidak sah hajinya. Tapi di sini malah disebutkan Nabi sah hajinya. Wallahu a'lam. Jadi dipahami bahwasanya terhenti dan bermalam di Muzdalifah itu bukan rukun, tapi hanya wajib saja, begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya menunjukkan bahwasanya itu bukan rukun, yaitu bermalam di Muzdalifah itu bukan rukun, ya, adalah tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan bagi para wanita untuk bergerak di malam hari meninggalkan Muzdalifah itu, nggak sampai subuh, tapi di malam hari sudah boleh bergerak meninggalkan Muzdalifah, ya. Nah, kalaulah rukun, maka tentunya nggak diberi dispensasi bagi perempuan itu, ya, sama seperti laki-laki juga sampai ya esok harinya begitu. Nah, maka diketahui di sini ya bukan rukun.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya pendalilannya ya. Baik, berikutnya pendapat yang ketiga mengatakan sunnah, tidak rukun, tidak wajib. Ya, ini satu pendapat dari Imam Ahmad ya. Tapi ini pendapat yang lemah. Wallahu taala alam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang batasan bermalam di Muzdalifah tersebut yang terhitung dia wajib. Di sini para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya, jadi kalau mau condong kepada pendapat jumhur bagus ya, yaitu hukumnya adalah wajib ya. Nah, di kalangan jumhur sendiri, jumhur ulama tadi, itu pun mereka berbeda pendapat. Berapa batasan waktu bermalam yang wajib di Muzdalifah? Ulama mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwasanya ya, yaitu kadarnya adalah sejenak saja ya. Walaupun sejenak saja ya, qadra lahdzah disebut ya. Min tulu'il fajri yauman nahri ila tulu'is syamsi bi Muzdalifah faqad adrakal wuquf sawa'un bata au la. Jadi menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang dia mendapatkan seukuran waktu yang sesingkatnya di Muzdalifah, jadi sekedar di Muzdalifah ya, menurut ulama mazhab Hanafi mampir di Muzdalifah walaupun dari semenjak terbitnya fajar waktu subuh di tanggal 10 ya, sampai terbitnya matahari di tanggal 10, berarti sangat waktunya dekat itu, yaitu batas waktu sholat subuh. Walaupun dia tidak bermalam, maka dia sudah dapat ya kewajiban melakukan mabit atau berhenti di Muzdalifah begitu. Kalau nggak dapat sama sekali, maka dikenakan denda. Kecuali kalau ada uzurnya, menurut pendapat ini. Contohnya apa uzurnya? Yaitu padat, ya. Maka tidak ada denda, menurut ulama mazhab Hanafi. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, ukuran dari bermalam atau terhenti di Muzdalifah yaitu terhentinya kafilah itu atau orang tersebut di waktu malam. Jadi bukan di waktu subuh, tapi di waktu malam. Jadi beda sedikit ya antara ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi subuh sampai di situ di Muzdalifah terhenti sebentar, nah itu sudah cukup. Ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki ya, nah itu satu waktu dari malam hari ya, jadi di malam hari sampai masuk waktu subuh. Nah ini menurut mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki malamnya sampai ya dari satu waktu malam tersebut, berarti di malam 10 Zulhijjah atau malam lebaran haji itu sampai di Muzdalifah, nah sudah cukup.
Kemudian menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan wajib ya berhenti seukuran ya sejenak ya dari sampainya di Muzdalifah itu sampai pertengahan malam. Jadi batasannya sampai pertengahan malam, bukan sampai subuh, tapi sampai pertengahan malam. Jadi beda-beda ini ya, tiga mazhab ini beda ya. Hanafi itu batasannya adalah rentang waktu subuh, terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kalau mazhab Maliki adalah rentang waktunya mulai dari malam hari ya, berarti malam hari kalau bergerak dari Arafah itu tenggelam matahari, kemudian sampai perkiraan itu berarti Isya. Nah itu sampai waktu subuh, demikian. Kalau mazhab Hambali dan Syafi'i ya, mereka itu tenggelam sampai di di Muzdalifah, berarti mungkin waktu Isya, batasnya sampai pertengahan malam. Nah, seperti itu dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tapi walaupun demikian mazhab Syafi'i dan Hambali memberikan penjelasan kalau sampainya setelah pertengahan malam ya, maka cukup baginya untuk sebentar saja di Muzdalifah itu ya sebelum terbitnya subuh, terbitnya matahari, terbitnya fajar di waktu subuh, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat wallahu taala alam ya adalah kewajiban untuk terhenti di Muzdalifah itu sampai waktu subuh. Ya. Waktu sampai subuh. Jadi begitu sampai ya monggo silahkan ya sampai walaupun sejenak di situ, tapi kan bisa jadi karena padat ya, crowded begitu, sehingga bisa jadi itu ya panjang antrian belum sampai juga ya, sehingga dikasih waktu yang begitu panjang sampai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh. Wallahu taala alam. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan nazalna Muzdalifata fasta'zanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-saudatu an tadfa'a qabla hamta hatmatin nas wa kanat imra'atan bati'atan fa adina laha fadafa'at qabla hatmatin nas fa aqamna hatta asbahna. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kami singgah di Muzdalifah, lalu Saudah, istri Nabi yang paling tua, itu minta izin kepada Nabi SAW untuk bergerak sebelum orang-orang ramai, ya, sebelum orang-orang bergerak ramai, gitu ya, supaya enggak ketinggalan. Karena ibu karena beliau tadi disebutkan bati'ah, yaitu lambat geraknya. Demikian, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi waktu yang disepakati oleh ulama-ulama di sini ya, bahwasanya walaupun sebentar di Muzdalifah itu tidak masalah. Ya. Demikian. Sebentar. Nah, ini tentunya bagi orang yang punya apa? Hajah, kebutuhan, ya. Dia punya dispensasi. Kalau tidak, maka tadi sudah kita sebutkan, ya, itu dia sampai subuh. Kalau tidak ada, ya, sebab membuat harus bergerak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi dispensasi untuk tidak bermalam sampai subuh di Muzdalifah itu hanyalah bagi orang-orang yang lemah, ya, atau orang-orang tua, anak kecil, demikian, ya. Tidak semua orang bisa, ya, diberikan dispensasi demikian. Wallahu taala alam. Baik, apa saja sunnah dilakukan di Muzdalifah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah salat maghrib dan salat isya dengan cara dijamak qasar, ya, dengan jamak takhir di Muzdalifah. Karena tadi bergerak dari Arafah, begitu tenggelam matahari itu belum salat, ya, belum salat, ya, belum salat maghrib. Jadi sunnahnya bukan salat maghrib di mana? Di Arafah, ya. Mungkin ada sebagian orang tidak paham, oh ini sudah tenggelam matahari, sudah masuk waktu salat maghrib, ya. Maka sibuk mungkin mau cari masjid atau melakukan, ya, kegiatan salat maghrib di Arafah. Enggak, sunnahnya malah ditakhirkan. Jadi dilewatkan waktu maghrib itu, dilewatkan waktu maghrib. Jadi waktu maghrib, ya, dilewatkan, tidak mengerjakan salat maghrib di Arafah. Demikian. Namun bergerak menuju Muzdalifah. Nah, seperti itu. Sehingga salat maghrib itu belum dikerjakan di Arafah, ya, maka berkewajiban untuk melakukan salat maghrib, ya, itu di Muzdalifah, ya. Jadi salat maghrib dengan isya digabungkan di waktu isya, namanya jamak takhir, ya, demikian. Ya, lebih bagus adalah berjamaah di sana, ya. Kemudian melakukan adzan sekali adzan untuk dua salat tersebut, maghrib dan isya. Namun, ya, qomatnya masing-masing. Memang demikian, ya. Tata cara syar'i untuk penggabungan dua salat, ya, tata cara syar'i untuk penggabungan dua salat maka adalah adzan sekali untuk dua salat tersebut, namun qomat masing-masing. Paham, ya? Nah, begitu. Kemudian berikutnya adalah tidak melakukan salat sunat, ya, rawatib, ya, qabliyah maupun ba'diyahnya, ya, di antara salat tersebut. Bahkan di sini dianjurkan untuk istirahat tanpa melakukan sholat qiyamul lail. Wah, luar biasa ini, ya. Jadi bukan afdol itu qiyamul lail di malam lebaran haji bagi jamaah haji di Muzdalifah, itu bukan afdol malah, ya. Tapi ditinggalkan malah. Supaya kenapa? Istirahat.
Yang ngobrol-ngobrol lagi malah. Nanti kayak mulai enggak ngobrol iya sampai subuh. Wah, itu capek banget itu sebenarnya ya. Apalagi ketemu kawan lama, katanya kan gitu. Di situ pula ketemunya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah melakukan salat subuh. Ya, setelah istirahat cukup ya sampai subuh. Ya, maka salat subuh ya dengan cara berjamaah. Di awal waktunya dengan adzan sekali dan iqamat sekali ya. Tentulah ya, adzan dan iqamat. Ya. Kemudian setelah salat subuh melakukan ya pemberhentian di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu sebuah bukit ya yang ada di Muzdalifah. Ada tulisannya ya, insyaallah ada tulisannya. Ngapain di sana? Terhenti di sana, maka dianjurkan untuk menghadap kiblat, berdoa ya. Karena doanya makbul ketika itu, kemudian memuji Allah, bertakbir, kemudian bertahmid ya dan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar begitu ya. Nah, ini dilakukan sampai terang, tapi belum terbit matahari. Sampai matahari hendak terbit gitu ya. Ya. Jadi sampai terang. Kalau kita di sini mungkin sekitar jam 6 lewat 15 atau 20 gitu ya kalau kita di sini kan udah terang gitu ya. Tapi belum terbit matahari, tapi udah terang, udah kelihatan. Ya. Pokoknya berdoa, menghadap kiblat, kemudian bertasbih tadi, bertahmid, bertahlil, ya, bertakbir demikian di situ di Masy'aril Haram. Nah, ketika hendak terbit matahari, belum terbit ini, tapi sudah terang, ya, maka bergerak meninggalkan Muzdalifah, Masy'aril Haram tadi, ya. Bergerak dengan tenang, nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut-ngebut, nggak bisa juga ngebut di sana, ramai orang ya. Bergeraknya sebelum terbitnya matahari, ya, meninggalkan Muzdalifah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika melewati Wadi Muhassir namanya, yaitu satu lembah Muhassir. Lembah ini adalah lembah di mana letaknya di antara Mina dan Muzdalifah. Mina dan Muzdalifah, ya. Tapi dia termasuk bagian dari Mina, ya, termasuk dari bagian Mina menurut pendapat yang kuat. Cuma letaknya di antara Mina dan Muzdalifah. Tapi dia sudah masuk bagian Mina menurut pendapat yang kuat, ya. Nah, dianjurkan ya untuk bersegera geraknya dari ya Wadi Al-Muhassir ini. Kenapa? Karena ini tempat dahulu ya tentara bergajah dihancurkan. Ya, tentara bergajah dihancurkan. Nah, di sini diambil satu faedah bahwasanya kalau kita berada di tempat yang pernah satu kaum itu diazab karena dosa-dosa mereka, maka kita ya bersegera bergerak ya meninggalkannya, ya begitu. Bukan malah di situ apa
selfie-selfie, ya, ngobrol sana ngobrol sini, sambil mungkin wah ini dulu tempat yang apa wilayah ini sampai sini, malah jadi ramai itu, ya. Enggak, malah geraknya cepat, ya ditinggalkan, ya. Karena itu tempat orang-orang yang pernah diazab di sana. Maka jangan sampai, ya, kita malah berlama-lama di situ, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Makanya sebuah kesalahan, ya, bila kita berada di tempat-tempat di mana satu negeri dihancurkan di situ, malah dibangun tempat wisata, nah gitu kan. Mungkin contoh ya, ini tidak tahu ini ya, tapi katakanlah kaum Ad, kaum Samud, itu kan kaum yang dihancurkan di wilayah mereka. Karena ada masih sisa-sisanya atau ditemukanlah di situ, ya, ini wilayah yang pernah dulu dihancurkan, begitu. Malah dibuat di situ tempat makan, ya, apa namanya, food court, apa namanya, street food, nah gitu, tempat orang supaya nongkrong nanti makan-makan, ya, jualan, jadi rame nanti di situ. Nah itu nggak benar sebenarnya, ya. Nah ini menyalahi, ya, tindakan Nabi SAW, yang beliau ini kalau melewati bukan tak boleh lewat, contohnya pengen tahu, ya, di mana wilayah yang pernah dihancurkan dulu bangsa ini, kaum ini, ya sekedar diketahui, tapi jangan lama-lama dan jangan berada di wilayah itu. Oh wilayah sini, sudah pergi, sudah tahu, gitu ya. Jangan malah berada di wilayah tersebut, ya, lama-lama selfie-selfie, nongkrong-nongkrong, makan-makan, minum-minum, lama-lama orang pun jadi ngambil pelajaran dari dia. Kenapa? Termasuk ini siksa dia di situ, kan gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dikecualikan bagi orang-orang yang mungkin berkendara dengan kendaraan macet, mungkin ya, sehingga terhenti di situ karena macet, atau ditinggalkan oleh, ya, supirnya, dia nggak pinter nyupir gitu ya. Nah begitu. Nah tapi disebutkan dalam kitab ini mestinya apa? Hati itu berniat, ya, hatinya berniat bahwasanya ini mau pergi cepat dari tempat ini, begitu ya, karena takut, ya. Itu menunjukkan, ya, sifat seorang mukmin takut disiksa sama Allah. Jangan sampai di tempat yang sama itu muncul pula siksanya, kan begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, ya, adalah pergi menuju, ya, tempat pelemparan, ya, dari jalur yang lain, bukan dari jalur keberangkatan menuju Arafah, ya. Jadi jalur yang lain. Jadi nanti melempar jumrohnya, ya, itu nanti di Mina, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Jadi selesai pembahasan tentang, ya, tentang terhenti atau berhenti di Muzdalifah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang melempar jumroh. Bagi yang mau bertanya, kita persilahkan untuk bertanya. Ya, silakan.
Iya. Betul. Kalau rukun, kalau ditinggalkan nggak sah. Kalau wajib, bila ditinggalkan kena denda tapi sah, gitu. Bisa dipahami? Nah, gitu. Bedanya begitu. Dari sini maka kita bisa tahu rukun itu lebih tinggi ketimbang wajib. Rukun itu sebenarnya dia asalnya wajib, gitu ya. Dia punya hukum wajib, cuma dia lebih tinggi. Kenapa? Kalau dia ditinggalkan malah bikin nggak sah, gitu dia. Bukan sekedar berdosa, nggak sah malah dia. Paham kan? Begitu. Monggo silakan yang lain. Kalau kita terapkan pada sholat pun sama. Cuma memang tidak ada denda bahasanya. Ini kan bagi haji. Kalau sholat contohnya, rukun yang disepakati, jumhur ulama mengatakan maksudnya baca Al-Fatihah rukun, gitu ya. Sebagian mazhab mengatakan doa iftitah wajib. Oke lah, bagi satu mazhab katakan yang mengatakan doa iftitah wajib, kemudian membaca Al-Fatihah itu rukun. Maka menurut pendapat ini, kalau doa iftitah ditinggalkan, ya, dia tinggalkan, sengaja ditinggalkan, maka dia berdosa tapi sah sholatnya, asalkan yang lain dikerjakan. Tapi kalau dia tinggalkan doa iftitah, dia baca, tapi Al-Fatihah nggak baca, gitu ya. Maka menurut pendapat ini batal apanya? Batal sholatnya. Pertama sekali sebenarnya batal rakaatnya. Rakaat itu batal. Kalau dia datangkan lagi rakaat baru, maka bisa sempurna tanpa batal apanya? Sholatnya. Tapi kalau dia menyengaja meninggalkannya dan tidak diberlakukan ya untuk penambalan pada rakaat berikutnya atau rakaat barunya, maka ini membuat sholat tersebut secara totalitas batal. Ulanglah dia, gitu. Nah, itulah dia bedanya rukun sama wajib, gitu. Paham ya? Dalam sholat, kalau dalam haji tadi rukun, ya, dia menyebabkan batal, ya, tentunya berdosa kalau sengaja ditinggalkan. Bagi yang berpendapat wajib, ya, dia berdosa dan harus bayar tebusan tapi sehajinya, gitu dia. Bagi mengatakan wajib, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Apa itu? Iya. Dalil tentang dam. Maksudnya untuk dalil secara khusus atau secara umum? Mengatakan wajib. Hukum asal harta itu bila dikeluarkan harus ada dalil, gitu maksudnya. Haram, gitu ya. Jadi maksudnya adalah apakah ada dalil, ya, untuk dam seperti itu. Nah, baik, sebenarnya
pembahasan akan datang ya kita akan bahas juga tentang ya tentang ad-dima sebentar ya. Ada pembahasan tentang ad-dima. Yaitu tentang dam. Dam itu artinya tebusan-tebusan. Nah, di sini sebutkan dia bentar. Sepertinya dari kias ya, pengambilannya kias. Ya. Sepertinya kias. Yaitu kias pelanggaran-pelanggaran dalam mahdhuratul ihram. Kias dalam pelanggaran mahdhuratul ihram. Seperti contohnya ya Rasulullah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya lalu dia cukur kepalanya itu ya, maka ya ada fidyah, denda di situ ya, berupa puasa atau sedekah atau menyembelih. Nah, seperti itu. Itu barangkali untuk menjawab apa dalilnya ya ketika orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat wajib Muzdalifah itu yaitu menetap atau terhenti di Muzdalifah merupakan hukumnya wajib, kalau ditinggalkan maka dikenakan denda tapi sah hajinya. Sepertinya dikiaskan ya dengan tebusan atau denda-denda yang ada pada pelanggaran mahdhuratul ihram. Wallahu a'lam. Kayaknya dulu pernah baca tentang dima, di sini kok nggak nampak ya. Kenapa tanya mendadak jadinya nyarinya pun nggak dapat cepat ya. Baik ya.
Baik, mudah-mudahan bisa dapat lain kali ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi yang lain? Ya, silakan. Iya. Iya, berlaku. Iya. Tapi bukan ini ya, bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib. Tapi dia sunnah hukumnya. Sunnah hukum, bukan wajib. Gimana? Ya walaupun sendiri. Ya, walaupun sendiri. Karena qomat kan itu zikir, maka tidak mengapa seseorang itu melakukannya walaupun sendiri, karena itu berarti dia terhitung zikir bagi dirinya. Demikian. Ya, silakan. Gimana? Kambing. Kambing. Enggak, di situ nanti di apa? Di Mekah. Dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah. Demikian. Ya, satu kambing. Sepertinya kias tadi ya, untuk pertanyaan Ahlika, sepertinya kias ya. Jadi dikiaskan gitu dia. Makanya disebutkan faman taraka wajiban min wajibatil haji fa alaihi damun wa kadza yajibud damu fi fi'li ba'dil mahdhurat. Ya. Siapa saja meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban haji, maka wajib baginya denda, dam. Sebagai demikian pula wajib denda di dalam melakukan sebagian larangan-larangan ihram. Nah, gitu. Larangan ihram berarti wajib dijauhi. Dilanggar kena denda, nah, gitu dia. Jadi kewajiban bila ditinggalkan maka kena denda. Mahdhuratul ihram itu wajib dijauhi, dilakukan ya, atau ditinggalkan kewajiban itu berarti dengan cara dilakukan maka kena denda. Nah, gitulah ya. Jadi setiap kewajiban begitu. Walaupun wallahu a'lam ya, tidak didapatkan rincian-rincian kewajiban tersebut dalil-dalilnya untuk dia dikenakan denda gitu dia. Maksudnya dalil-dalilnya secara rinci itu enggak disebutkan. Tapi insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang ini tentang al-hadiyu ya, al-hadiyu. Nanti apa saja al-hadiyu ini ya, insyaallah kita akan jelaskan. Ya. Hadiyu itu maksudnya hewan yang nantinya akan disembelih. Itulah dam dia ya. Walaupun tidak setiap hewan hadiyu disebut dengan itu nanti dam, nah, gitu dia. Tidak setiap hewan hadiyu itu nanti disebut dengan dam. Wallahu a'lam. Karena dam itu lebih
cenderung kepada apa? Tebusan atas sebuah kesalahan atau pelanggaran. Adapun hadyu ada yang dia karena tebusan, ada yang memang kewajiban yang diiringkan pada sebuah bentuk manasik haji. Seperti tamattu yang sudah pernah kita sampaikan, tamattu ya, itu nanti bagi orang yang haji tamattu dia harus ya menyembelih hewan hadyu. Ya. Bukan sebagai bentuk denda atas pelaksanaan haji tamattu'nya begitu ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada. Kita cukupkan ya. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi